Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami tim Kartaji Warawiri Golati Mati. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita akan explore ya. Kenapa saya ingin mencari informasi mengenai tentang riwayatnya Syekh Maulana Maghribi. Saya akan bertanya kepada Maranggi, akan tetapi ini Maranggi sedang tidak berada di tempat ya. Biasanya itu apa di atas sana. Saya keluyuran. Sudah 3 hari ini nggak pulang. Ya. Jadi akan kami cari, biasanya ada di sana. Nanti kita akan menuju ke lokasi ya. Kita explore, kita akan mencari tahu siapa sebenarnya sosok Syekh Maulana Maghribi sebagai pemegang cemeti Asmaul Husna. Langsung menghapus lah. Jadi teman-teman, kita langsung berangkat aja ya, karena ini waktu sudah mepet. Jadi kita segera mungkin berangkat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekali Maranggi ya. Kami lagi dalam masalahnya seperti ini Maranggi. Jadi kami mendapatkan amanah dari Syekh Akbar. Beliau memberikan tugas kepada kami untuk mencari keberadaan Syekh Maulana Maghribi. Dan Syekh Maulana Maghribi, beliau juga dikenal dengan Syekh atas angin. Nah, Syekh Maulana Maghribi ini banyak sekali kontroversi. Ada yang mengatakan itu Syekh siapa. Itu sebenarnya riwayatnya seperti apa? Syekh Maulana Maghribi itu adalah ulama besar yang di zamannya beliau itu ahli dalam strategi peperangan dan juga perdagangan. Beliau juga dijuluki dengan sebutan Syekh atas angin. Kenapa disebut demikian? Karena Syekh Maulana Maghribi itu bertempat tinggal di atas gunung yang suasananya itu sangat dingin dan seperti di atas awan. Apakah Syekh atas angin memiliki banyak murid? Tentu saja mempunyai banyak murid, karena beliau ulama besar.
ada suatu cerita saat beliau sedang berada di musola atau tempat persembahyangan. Beliau kedatangan seseorang yang disebut atau mempunyai nama Ngadimin. Dan Ngadimin itu sebelum bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi, dia itu pencolek atau dari kelompok begal. Jadi dia itu seseorang yang brutal atau suka membegal para bangsawan-bangsawan. Tapi akhirnya bertobat atau bagaimana sehingga terus berguru ke Syekh Maulana Maghribi atau seperti apa? Karena beliau itu dicari oleh pihak kerajaan, sehingga dia melarikan diri ke tempat Syekh Maulana Maghribi. Oh, dia mengaku ingin menjadi muridnya. Padahal dalam hatinya atau tujuannya hanya untuk bersembunyi dari pihak kerajaan. Dan singkat cerita, setelah beliau wafat, itu banyak sekali yang tertipu oleh beliau. Terutama manusia-manusia yang berkunjung ke makam Syekh Maulana Maghribi. Terkadang juga beliau mengaku sebagai Syekh Maulana Maghribi. berarti menyalahgunakan nama itu. Iya, menyalahgunakan nama dari Syekh Maulana Maghribi agar orang-orang percaya bahwasanya Ngadimin tersebut dipercaya sebagai Syekh Maulana Maghribi. Bahkan Ngadimin menyebut dirinya juga sebagai Syekh, yaitu Syekh Ngadimin. Jadi banyak manusia yang mengira bahwasanya Syekh Ngadimin itu Syekh Maulana Maghribi. Sebentar Maranggi. Terus apakah
Ngadimin itu mempunyai ilmu makrifat tingkat tinggi sehingga disebut syekh? Sama sekali tidak. Dia hanya mengaku saja. Berarti padahal tidak berilmu. Tidak berilmu tinggi. Karena backgroundnya beliau itu adalah seorang begal dan seorang buronan dari kerajaan. Untuk mengetahui Syekh Maulana Mahribi yang asli, dia memiliki karomah. Sewaktu hidupnya, di setiap perjalanan naik ke gunung atau ke kediamannya, Syekh Maulana Mahribi itu selalu diikuti oleh bebatuan. Maksud Maranggi berarti apa, ketika Syekh Maulana Mahribi berjalan itu batu selalu mengikutinya di bawah untuk menjadi pijakannya? Iya, untuk menjadi pijakannya agar tidak terpeleset. Itu salah satu karomah dari Syekh Maulana Mahribi. Selain itu juga, Syekh Maulana Mahribi mempunyai satu pusaka, yaitu cemeti, yang disebut juga cemeti Asmaul Husna. Subhanallah. Berarti apa yang dikatakan Eyang Akbar itu benar, dan kami itu diamanahkan untuk mengambilnya karena itu untuk menolong pemuda yang sedang tirakat, tapi pemuda itu terjebak oleh lingkaran iblis. Sebagai penawar ataupun sebagai untuk membebaskan, itu harus menggunakan cemeti milik Syekh Maulana Mahribi. Memang betul, sewaktu hidupnya ada kejadian, yaitu seorang dukun sakti yang mengurung murid dari Syekh Maulana Mahribi di sebuah batu. Para murid dari Syekh Maulana Mahribi yang berilmu cukup tinggi itu tidak bisa memecahkan batu tersebut, sehingga Syekh Maulana Mahribi turun gunung dan menyabetkan pecutnya satu kali. Pecahlah batu tersebut. Dan pada akhirnya dukun tersebut
itu mengakui kehebatan dari Syekh Maulana Maghribi, sehingga dukun tersebut menjadi murid dari Syekh Maulana Maghribi. Itu singkat cerita. Seperti ini Marang, kita belum bisa menemui Syekh Maulana Maghribi karena kami belum menyelesaikan. Kalau melaksanakan sudah, tapi belum menyelesaikan tugas kami Maranggi, karena kami harus memberikan sedekah terhadap 99 janda sepuh yang sudah tidak bisa mencari nafkah, dan kami baru menyedekahi 11, dan mungkin besok akan dilanjut kembali, dan memang sudah ada daftarnya. Besok kita akan melanjutkan. Mungkin itu sebagai mahar, karena cematit Asmaul Husna, Asmaul Husna sendiri itu berjumlah 99. Kenapa kami harus menyantuni janda sepuh 99? Berarti terkait dengan Asmaul Husna tersebut, Marani. Iya, itu sebagai mahar. Dan juga sebagai agar kamu benar-benar niat untuk mendapatkan cematit tersebut. Kapan terakhir engkau bertemu dengan Syekh Akbar? Sudah 3 hari ini, 3 hari yang lalu, Marayu. Apakah Syekh Akbar memberikan sebuah doa kepadamu? Benar sekali, Maranggi. Dan doanya itu, mohon maaf, kami tidak bisa memberitahu kepada panjenengan karena ini amanah dari Syekh Akbar agar dirahasiakan. Takutnya nanti ada jin atau makhluk jahat yang mendengarnya. Kalau mereka ikut mensedekahi janda-janda itu, mereka bisa membuka kuncian dari cemeti tersebut. Iya, memang begitulah Syekh Akbar. Dia hanya mengasih doa kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang memang bisa dipercaya. Kalau boleh tahu atau mungkin Maranggi tahu keberadaan dari makam Syekh Maulana Maghribi, ciri-cirinya itu seperti apa? Karena banyak sekali makam-makam yang menamakan Syekh Maulana Maghribi. Kami sendiri kan kesusahan. Seperti yang barusan saya bilang, Syekh Maulana Maghribi selalu diikuti oleh bebatuan
atau kerikil. Ciri-cirinya, makam tersebut itu terdapat kerikil yang menjaga makam tersebut, dan kerikil tersebut berbentuk segitiga.